Nah, kita lihat nih, nyampe nggak kabel yang dibuat? Wah, nggak nyampe guys. Nggak nyampe guys ternyata. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Bro RDP. Kali ini gue mau review pengalaman penggunaan gue atas mobil Hyundai Kona selama kurang lebih 1 bulan sejak kepemilikan gue. Nah, video ini gue buat memang untuk membagikan pengalaman selama gue menggunakan mobil ini kurang lebih sebulan. Karena banyak dari teman-teman gue atau mungkin banyak orang Indonesia yang masih khawatir dalam menggunakan mobil listrik nih di Indonesia. Mungkin video ini bisa berguna buat kalian semua supaya kalian makin bisa mengambil keputusan tepat atau enggak kita pakai mobil listrik di Indonesia sekarang. Semoga pengalaman gue bisa bermanfaat. Mari kita simak. Jadi pertama gue mau kasih review tentang fisiknya dulu. Selama sebulan penggunaan gue sebenarnya waktu itu pengen belinya warna putih. Tapi waktu gue order di Hyundai dealer resmi itu datangnya lama banget yang warna putih karena ternyata peminatnya sangat banyak gitu loh. Lalu istri gue memilihkan warna abu-abu nih. Awalnya gue gak suka, tapi ternyata setelah dipakai sebulan, lucu juga nih warna abu-abunya. Dan yang paling gue suka dari fisiknya mobil Hyundai Kona ini, selama sebulan tentu tidak ada perubahan fisik apa-apa ya. Dan masih mulus semua alhamdulillah. Dan lampunya ini yang bagian mobil ini yang paling gue suka tuh lampunya. Dan headlampnya juga ada proyektor yang sangat bagus banget. Dan yang paling gue suka banget, ini mukanya kayak Voldemort bro. Jadi gak ada hidungnya, gak ada grillnya. Ini gue suka banget di sini. Dan ini juga yang ternyata jadi banyak daya tarik orang-orang kalau kita pakai mobil Hyundai Kona di jalanan. Banyak banget orang yang ketika melihat mobil ini ngelihat depannya kayak mobil alien gitu loh rasanya. Dan kita sebagai pengendara mobil Hyundai Kona juga rasanya seneng banget kayak wah spesial banget nih nyetir mobil ini sekarang. Nah, ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, kita lanjut ke bagian sampingnya mobil. Ini juga bagian yang gue senengin. Biasanya mobil-mobil SUV compact itu selalu bawahnya itu ada kayak item-itemnya di sini. Contoh misalnya gue punya Hyundai Tucson tahun 2016. Ini kan bawahnya tuh ada item-itemnya seperti ini. Tapi yang Hyundai Kona ini lebih futuristik dan gue lebih suka karena dia clean. Nah, lihat nih anak gue aja sampai kayak seneng banget naik mobil ini. Dia sekarang kita review, dia mau ikut nonton juga, mau ikut-ikutan ngomong review. Kamu suka mobil Kona nggak? Suka. Suka. Nah, terus di spionnya ini juga udah canggih banget. Dia udah ada lampu sennya di sini, terus ada banyak sensor-sensornya di mobil ini. Udah keyless entry juga, tinggal dipencet-pencet langsung kebuka. Mungkin salah satu alasan kenapa sebulan pemakaian ini gue jarang, mobil ini tidak ada baret-baretnya, tidak ada hancur-hancurnya. Bukan semata-mata karena gue jago banget nyetir sih menurut gue ya. Tapi mobil ini tuh punya banyak fitur-fitur keamanan yang sangat-sangat luar biasa. Misalnya kayak dia punya blind spot assist. Nanti itu kalau ada kendaraan dari samping kanan kiri dia bisa ada kasih lampu peringatan gitu. Kamu mau turun? Yaudah sini. Jadi salah satu alasan kenapa di mobil ini gue ngerasa sangat terbantu, fitur keamanannya itu luar biasa. Dia bisa mendeteksi kalau kita mau nabrak di depan atau di kanan kiri, dan di belakang kita deket-deket sama siapa, ada yang mepet-mepet, itu sensornya bener-bener sangat-sangat aktif. Dan yang paling gue suka kalau kita udah mau nabrak nih kadang-kadang ya, mobil itu bisa ngerem sendiri bro. Jadi itu salah satu fitur safety yang menurut gua sangat-sangat mantep banget lah. Karena dia udah punya cruise control walaupun belum adaptif. Jadi tetap lo harus standby untuk ngerem kalau mobilnya ada yang mendekat dan kecepatannya lo tinggi ya. Lalu yang kedua, dia ada fitur lane keep assist. Jadi mobil itu tetap berada dalam jalurnya. Nah, itu sangat berguna banget buat gue kalau di tol lagi capek nyetir, malas gerakin setir, ya tinggal pencet itu jalan. Udah gitu ada fitur kayak assist steeringnya. Jadi
setir tuh bisa belok kanan belok kiri sendiri bro, tanpa kita pencet-pencet. Ini kayak magic banget buat pengalaman gue punya mobil. Gue nggak pernah punya mobil yang secanggih ini fitur keamanannya, dan ternyata ini sangat membantu kita dalam keseharian, apalagi kalau kita sering lewat tol ya. Nah, mungkin itu tentang fitur keamanannya, tentang secara outlook luarnya, secara fisiknya yang impression gue selama mengendarai Kona selama sebulan. Mungkin kita sekarang lanjut terkait dengan fitur-fitur di dalamnya kali ya. Kita yuk masuk ke dalam. Oke, sekarang kita masuk ke dalam mobilnya. Ini sengaja gue pakai bantal gini biar rasa-rasanya kayak Mercy S-Class. Ada bantal-bantal empuk yang indah. Kalau kita lihat di dalam mobil Hyundai Kona, gue paling seneng itu sama instrumen cluster dari bagian drivernya. Karena udah full digital semuanya, mulai dari animasi awalnya, animasi saat kita berganti-ganti, mulai dari Eco Sport, normal, dan lain sebagainya. Mulai dari mode Eco, normal, dan juga Sport. Tapi ingat, di sini juga ada mode rahasia namanya Eco Plus. Itu lebih hemat lagi teman-teman semua. Nah, di dalam mobil Hyundai secara fitur entertainmentnya juga oke banget. Di dalam instrumen multimedia kita udah bisa langsung lihat bagaimana baterainya berapa persen itu udah bisa kita lihat. Kita bisa atur jadwal ngecas dan lain sebagainya. Kalau kita lagi eco driving, kita bisa lihat kita udah berkontribusi dalam pengurangan karbon dioksida berapa kilo. Luar biasa banget kan. Nah, selain itu dia juga udah bisa Apple CarPlay dan juga Android Auto, dan juga radio sama entertainment yang basic Bluetooth biasa itu juga bisa. Tapi sebenarnya kalau mobil Hyundai itu sekarang semuanya sudah bisa Android Auto dan juga Apple CarPlay. Jadi buat saya pengguna Apple ini sangat-sangat memudahkan, karena kita bisa langsung mengakses Google Maps dan juga segala fitur entertainment di HP kita. Dan yang paling gue juga senang di sini tuh, walaupun mobilnya compact kecil tapi ada sunroofnya. Ini bukan moonroof ya, ini sunroof. Ini bisa dibuka nih misalnya. Tuh kan. Jadi lo bisa sekaligus kampanye ala-ala Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Iya, kan naik-naik ke atas. Setirnya ini memang kalau buat beberapa orang bakal merasa feel-nya agak enteng, tapi buat gue sih fine-fine aja, enak-enak aja. Dan ini udah dilapisin kulit yang juga cukup premium. Secara headroomnya juga cukup lega, walaupun dengan tinggi gue sekitar 175an. Terus AC-nya ini belum ada dual zone, AC-nya masih single zone aja. Diatur dari sini semua instrumen clusternya. Tapi yang menarik di sini ada fitur AC driver only. Gue jarang banget nih nemu di mobil ada fitur driver only. Ini artinya AC-nya hanya yang diaktifin di area drivernya aja. Tapi ternyata di balik ada fitur ini, itu adalah cara Hyundai untuk memberikan metode menghemat listrik yang lebih maksimal lagi. Jadi ternyata kalau kita pasang AC-nya untuk semuanya, lalu dengan kita pasang driver only, baterai kita tuh kapasitas untuk tempuh jaraknya akan bisa lebih jauh. Misalnya kalau di kilometer misalnya tinggal sisa 200 km lagi, lalu kita pakai driver only, itu kita bisa dapat nambah sekitar 20 kiloan lagi atau bahkan 30 kiloan lagi. Jadi waktu itu sebenarnya cukup bagus fitur driver only ini, dan ternyata ini bukan fitur bercanda-bercandaannya Hyundai doang. Ini sangat-sangat bagus banget. Terus ini ada kompartemen yang juga cukup luas di sini. Terus di bawah sini juga ada kompartemen lagi yang cukup bagus. Di samping sisi penumpang ataupun driver bisa masuk sampai 2 gelas bahkan. Di sini juga udah ada kaca yang ada AC-nya, yang ada lampunya di sini. Ini nggak nyala karena mobil. Nyalanya secara manual ya. Jadi kalau ini dibuka, ini nggak auto dinyalain, tapi lu bisa nyalain secara manual di sini. Siapa tahu kan kalau lagi terang lu nggak butuh listrik, lu bisa menghemat listriknya. Sekarang kita mungkin bisa cek feel-nya duduk di belakang seperti apa, dan mungkin bagasi juga perlu kita cek. Oke, gue mau ngejelasin bagaimana feel duduk di belakang. Sebenarnya kalau lu duduk di belakang gue, ini adalah set gue kalau gue nyetir, pasti akan tersiksa banget sih di sini karena zonanya sempit banget. Mungkin cuma ada 5 jari gue doang untuk kaki. Tapi ini adalah area duduk istri gue, ya size-nya segini. Jadi buat orang kayak gue yang tingginya 175, berat badan juga ya lumayan lah ya,
cukup nyaman duduk di belakang. Kalau kursinya yang di depan formatnya duduknya agak standar ya. Terus ini headrestnya juga oke, udah dilengkapin di 3 seat, udah ada armrestnya juga. Jadi so far nyaman. Dan ini kayaknya sih ini udah mentok ya, udah nggak bisa di recline lagi. Paling gitu aja sih kalau duduk belakang. Kita cek bagasi bentar. Selama ini lebih sering gue pakai untuk di dalam kota, dan paling gue belanja ya kebutuhan bulanan atau kebutuhan mingguan. Dan so far sih nggak pernah overweight atau nggak pernah nggak cukup ya. Artinya memang size-nya kelihatannya kecil, tapi percayalah kalau penggunaannya hanya maksimal di dalam kota dan lo bukan bisnis jasa logistik pindah-pindahin barang, ini sih udah sangat cukup banget untuk kebutuhan keluarga. Dan karena ini kita dapat tirai yang bagus di atas, kita bisa naruh barang lagi di atasnya berupa map mungkin atau buku-buku atau file-file yang bisa kita taruh di atasnya. Terus di sini juga kita dapat kayak kompartemen kecil gitu di dalam buat kita taruh hal-hal yang sifatnya lebih kayak map-map atau buku. Ya, dan kita juga ternyata dapat apa nih? Nih, fire hydrant mobil supaya mobil tuh nggak kebakaran. Nah, awal gue agak parno, kok mobil listrik gue dikasih mobil ginian. Perasaan gue dulu beli mobil-mobil bensin yang lain tidak pernah dikasih fire hydrant. Ternyata itu bukan spesialisnya mobil listrik aja, tapi semua mobil per 2021 setahu gue itu harus ada fire hydrantnya. Wah, hujan nih. Ya, gue juga mau share tentang betapa serunya naik mobil listrik Hyundai Kona ini. Karena saat gue beli, gue dapet gratis AC mini plus charger atau AC charger. AC itu bukan AC pendingin ya, tapi ya AC untuk aliran listrik. Nah, ini kita dapat gratis langsung diinstalasi dari timnya Hyundai Indonesia. Tapi syaratnya memang bukan syarat sih. Dia memberikan gue option kalau mau dipasang ini ya daya listriknya harus diperhatikan dulu. Sebaiknya punya daya minimal 7.700 watt di rumahnya. Dan gue sih memutuskan akhirnya oke, gue akan siapkan aliran 7.700, tapi gue bikinin aliran MCB baru. Di sini alirannya terpisah dari aliran listrik di rumah. Supaya apa? Gue bisa kontrol secara maksimal penggunaan listrik di mobil ini seperti apa. Nah, cara penggunaan AC charger ini juga sama seperti kita ngecas mobil-mobil listrik pada umumnya, khususnya untuk Hyundai. Di sini kayak ada colokannya, ya, bisa dilihat ini colokan charging cable-nya. Dan mungkin di sini agak berbeda dengan yang kita lihat di portable atau tempat lain. Jadi biasanya itu ada 7 kayak batang colokan gitu. Di sini cuma ada 5. Tapi kecepatannya entah kenapa ini lebih cepat. Cara ngecasnya juga sebenarnya simpel banget, tinggal colok di bagian depan. Nanti kalau udah masuk kita tinggal tap-tap aja pakai kartu khusus gini. Di tap, ntar ada bunyinya. Tapi karena ini nggak nyolok, dia nggak ada tulisan charge gitu, jadi cuma kayak power aja, menandakan lagi nyala. Teman-teman Mas Bro RDP semua yang lagi nonton, salah satu hal penting yang mau gue share dari pengalaman gue pakai mobil Hyundai Kona ini selama kurang lebih sebulan adalah dari tingkat budget atau keuangannya ya. Pertama dari harga beli, gue dapat mobil ini di harga 697 juta on the road ya. Nah, gue ulangin, gue dapat mobil ini di harga 697 juta on the road dari Hyundai Indonesia. Dengan jaminan garansi 5 tahun untuk spare part dan juga servisnya. Serta garansi 8 tahun untuk baterainya. Yang menurut gue itu sangat-sangat good deal banget. Dan juga dapat AC charger di rumah. Yang mana itu harga satuannya juga puluhan juta if I'm not mistaken. Jadi menurut gue ini sangat good deal banget. Memang kita tahu harga mobil listrik itu memang komponen terbesarnya adalah di baterainya. Makanya itu menyebabkan harganya cukup tinggi. Namun kamu bisa dapat kompensasi dari harga tersebut
karena biaya kepemilikan harian atau bulanannya itu sangat-sangat murah sekali. Dan juga kalian nggak perlu keluar budget apa-apa lagi untuk maintenance, karena mobil listrik itu ternyata lebih low maintenance daripada mobil bensin. Bayangin kemarin gue servis 1000 kilometer pertama dari Hyundai, dan ya nggak ada ganti oli, ya nggak ada ngecek air karburator yang segala macam yang aneh-aneh gitu, nggak ada gitu loh. Terus dari segi biaya transportasi misalnya, gue bayar listrik itu mentok itu 400 sampai 500 ribu. Itu pun udah gue pakai ke Bandung PP, dan ngecasnya selalu di SPKLU yang rate listriknya itu kurang lebih 2.500-an atau 2.600-an. Artinya kenapa bisa nyampe hampir 500 ribu atau mungkin 500 ribu? Karena ngecasnya di luar, guys. Kalau ngecasnya di rumah nih, kayak tempat seperti ini, rate-nya itu kurang lebih cuma 1.400-an per kWh. Sementara kapasitas baterai itu totalnya adalah 39,2 kWh. Sehingga kalau 1.400 dikali 39,2 kWh itu dihitung-hitung kurang lebih ya 300 ribuan lah gitu loh. Bisa lebih murah lagi daripada ngecas di SPKLU. Yang ini membuat mobil ini jadi semakin lebih efisien lagi. Jadi bayangin, kalau katakanlah kamu paling boros sebulan itu keluar 500 ribu ya. Setahun kamu cuma keluar 500 ribu dikali 12. Itu 6 juta dalam 1 tahun. 6 juta dikali kamu misalnya nyicil mobil ini 5 tahun gitu ya. 6 juta dikali 5 tahun. Itu cuma keluar 30 juta coy. Bayar listriknya selama 5 tahun. Bayangin. 30 juta untuk 5 tahun kamu bertransportasi di dalam kota. Yes, memang ini nggak bisa dibawa keluar kota yang jauh-jauh, mentok mungkin Bandung dulu. Tapi 5 tahun ke depan kita yakin lah infrastruktur kendaraan listrik di Indonesia pasti harusnya bisa lebih meningkat lagi. Dan semoga nanti in the next 5 years bakal lebih banyak, mungkin skema pencargeran juga bisa jadi semakin lebih cepat di sana sini. Dan ini menunjukkan bahwa mobil listrik itu benar-benar masa depan di Indonesia yang sangat ramah sama dompet kita. Kalau biasanya aku pakai mobil BMW itu per bulan bensin bisa 3 jutaan sampai 4 juta. Kalau kita ambil rata-rata terendah misalnya 3 juta saja, setahun itu udah 36 juta hanya untuk bensin doang, men. Sementara lu 30 juta itu bisa sampai 5 tahun bayar listrik untuk mobil Hyundai Kona. Gila gak? Nah memang aku tahu nih kalian-kalian yang nonton ini pasti ngomong, tapi kan mas harga mobilnya kan 690 juta mas, mahal mas. Mobil bensin mungkin cuma 300 juta atau 200 juta. Oke, let's say lu bikin hitung-hitungan mobil biasa lu beli 300 juta. Kalau bensin rata-rata mobil harga 300 jutaan itu sebulan 2 juta, maka setahun 24 juta. 24 juta dikali 5 tahun itu udah berapa? 100-an sekian kan? Itu baru 100-an sekian, itu kalau ditambah 300 jadi 400-an sekian. Ditambah service, maintenance dan lain sebagainya. Ya, ditambah kalau lu nyicilnya 5 tahun ada bunga-bunga yang itu pasti nggak 300 juta mobil lu, bro. Ya nggak? Mobil 300 juta dicicil 5 tahun, lu bayar lunas itu nggak 300 juta loh. Tapi bisa jadi 400 lebih bahkan 500 lebih. Lah kalau kamu bayarnya misalnya 450 juta atau 500 juta dari bunga mobil yang besar, ditambah bayar bensin lu udah ratusan sendiri, ditambah maintenance sendiri, itu kurang lebih juga harganya sama aja, bahkan bisa jadi lebih mahal daripada 690 juta, bisa nyampe 700 juta bahkan. Itu kalau mobil lu 300, kalau mobil lu 400 atau 500, ya kan? Baru beda cerita. Tapi memang hukum ini tidak berlaku kadang-kadang untuk mobil-mobil second yang harganya mungkin 100 juta atau puluhan juta. Kalau mau ngadu murah-murahan kayak gitu, ya jelas bos, pasti mobil second dengan lo bayar bensin dan segala macam bisa lebih murah daripada ini. Tapi kita bicara ini mobil baru, ya, mobil baru dengan level maintenance yang seperti ini, level pengeluaran bensin atau listrik yang seperti ini, kita bandingkan dengan spek yang sama. Mungkin bisa kita bandingkan mobil ini dengan HR-V
atau Mazda, ya kan? Yang levelnya mungkin mirip-mirip nih, kayak gini, yang size-nya juga kurang lebih sama, paling minim kayak HR-V deh. HR-V aja harga barunya udah berapa? Ditambah maintenance, ditambah bensin, ditambah macam-macam, apakah lebih murah daripada memiliki Hyundai Kona sekarang? Menurut aku tetap ini menurut saya lebih murah. Apalagi kalau kita bermain dengan waktu. Kalau kita maksimalkan sepanjang masa garansi 5 tahun, I think memiliki mobil Hyundai Kona jauh lebih murah, jauh lebih efisien di masa mendatang. Karena maintenance-nya sederhana, bayar listriknya juga sudah ketaker. Untuk 5 tahun ke depan aku cuma butuh 30 jutaan untuk bayar listrik dalam penggunaan di kota Jabodetabek saja. Dan yang berubah dari pengalaman gue pakai mobil ini yaitu lifestyle. Yang selama ini misalnya kalau kita mau pergi ya kita ke pom bensin dan lain sebagainya. Sekarang ya nggak perlu ke pom bensin. Gue bahkan sudah lupa apa sih pom bensin itu sebenarnya. Saya nggak tahu pom bensin itu apa. Saya sudah lupa. Karena pola hidup saya sekarang kalau nyampe rumah itu tinggal ngecas mobil. Lalu bermain dengan anak, bermain dengan istri, happy di rumah, istirahat, bangun tidur, mau berangkat sudah full lagi 100%. Kita bisa merasakan nikmatnya mobil dengan garis 100% full setiap hari dengan biaya yang sangat murah. Coba lu pikirin, berapa kali kita di perjalanan, mobil garisnya tinggal tipis-tipis, kita tiap hari deg-degan. Udah gitu mungkin waktu udah bensinnya mau habis, dompet cuma tinggal 20.000, 30.000, lu isi bensin di mobil 30.000, 20.000 atau mungkin 50.000 kan dibully sama pom bensinnya gitu loh. Lu punya mobil tapi ngisi 50.000, ngisi 20.000 itu mah lu pakai Supra Fit aja gitu atau pakai Honda Beat aja. Jangan pakai mobil. Tapi kan kita pernah terjebak pada masa-masa seperti itu, guys. Jadi dengan ini gue nggak pernah lagi ngerasain masa-masa seperti itu, dompet lagi tiris, nggak bisa isi bensin, cuma ada 20.000, 30.000, tapi mobil lu udah mau mogok nih. Dengan ini, setiap pagi mobil gue bisa full 100%, kita bisa recharge setiap hari dan nggak perlu khawatir lagi tentang bensin kita yang mau habis. Karena listrik bisa kita cas kapan aja, di mana aja, full dengan biaya yang sangat-sangat murah. Jadi kesimpulannya adalah, gua sangat merekomendasikan mobil Hyundai Kona untuk dipakai masyarakat Indonesia. Jangan takut pakai mobil listrik. Memang ini maksimalnya hanya bisa dipakai di dalam kota. Tapi kalau lu punya 2 mobil, satunya mobil bensin, itu sudah ideal. Tapi kalau kamu mau hijrah total 100% ke mobil listrik adalah mobil satu-satunya, bisa. Tapi pastikan kalau lu keluar kota, lu harus lakukan perhitungan-perhitungan dengan baik. Alhamdulillah memang sekarang Hyundai dan juga PLN sudah menyebarkan banyak SPKLU di berbagai daerah di perjalanan tol keluar kota. Itu sepanjang jalan sudah ada titik-titik resminya, sudah ada. Tapi memang belum sebanyak itu. Jadi kalau lu tanya ke gue apakah bisa nih gue sampai Banyuwangi pakai mobil listrik, bisa aja. Tapi kamu harus benar-benar ngatur jaraknya dengan baik. Tapi kalau kamu tipe orang yang asal-asalan jalan aja, agak susah membawa mobil listrik keluar kota. Tapi kalau kamu tipe orang yang aktifnya di dalam kota, sering hidupnya di dalam kota, Jabodetabek atau maksimal Bandung dan sekitarnya, pakai mobil listrik, insya Allah hidup lu bakal lebih mantep lagi, lifestyle lu lebih cakep lagi, dompet lu bisa lebih tebel lagi. Lu bisa hemat puluhan bahkan ratusan juta dengan membeli mobil ini. Karena dari segi pengeluaran listriknya ini sangat-sangat efisien dan hemat banget. Cuman memang plus minusnya ya di situ. Menurut gue mobil ini salah satu kekurangannya adalah penumpang di belakang itu tidak selega itu. Tapi kalau lu tipe yang suka nyetir atau duduknya di depan, ya sebenarnya aman-aman aja. Tapi kalau lu tipe yang punya keluarga dengan anak banyak, memang mobil ini masih kurang pas. Semoga nanti ke depan Hyundai atau pabrikan mobil lain bisa menghadirkan mobil family yang lebih luas dengan berbasiskan elektrik. Menurut gua itu juga bisa jadi salah satu inovasi mobil listrik di Indonesia di masa mendatang.
Kurang lebih itu semoga bisa menjawab keraguan teman-teman buat pakai mobil listrik terkait dengan pro and cons-nya. Kalau mungkin ada info-info yang salah, silahkan komen aja, silahkan perbaikin mungkin di komentar nanti di video ini saat rilis. Sekian, ini udah mulai hujan dan tenang aja teman-teman masalah air. Pabrikan ini bukan pabrik 1 hari 2 hari, Hyundai sudah jadi pabrik mobil yang luar biasa sehingga masalah air, kena takut konslet dan segala macamnya sudah difikirkan dengan sangat-sangat matang sekali sehingga insya Allah tidak ada konslet. Mobil ini bisa melaju di atas air dengan ketinggian yang cukup maksimal selama tidak masuk ke dalam kabin. Jadi sebenarnya aman-aman aja, tapi semua pabrikan motor atau mobil pasti akan menyarankan kita untuk menghindari genangan air. Itu sudah pasti, maupun mobil bensin ataupun mobil listrik. So it's gonna be fine. Tenang aja teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Mari kita masuk ke era elektrifikasi mobil di Indonesia. Selamat jumpa dan see you soon. Bye guys.